Menjadi seorang streamer merupakan satu-satunya saran yang mungkin bisa Vel lakukan saat ini. Meski kebanyakan perangkat dan gamenya butuh familia, tapi Takahashi mengaku memiliki perangkat lama yang akan ia berikan pada Vel jika dia mau. Sedangkan untuk gamenya dia bisa main game-game lawas yang masih belum membutuhkan familia. Mengetahui jadi streamer itu mengandalkan AdSense dan juga donasi viewer, jelas makin langsung menentangnya karena merasa tuannya itu harus mendapatkan kerjaan dengan gaji yang pantas untuk kelasnya. Setelah cukup banyak perdebatan, pada akhirnya keputusan tetap berada di tangannya si Vel. Berhubung emang gak ada pilihan lain, Vel pun menerima tawaran Takahashi tadi. Takahashi ni ichinin shiyou. ベルトール様がそうおっしゃるのであれば。 Setibanya di rumah, nampaklah Vel yang tengah mempelajari Aether Network yang kalau di dunia kita namanya tuh sosmed. Tidak hanya mempelajari artinya, bahkan Vel juga mempelajari psikologi dari tiap user Aether Network yang bisa gua bilang 11-12 dengan user Tiki Toko. Singkat cerita, setelah meminta maaf pada tuannya karena telah menunjukkan hal yang kurang sopan, Vel pun merasa gak masalah dan cuma memuji bodinya Makina tadi. Beberapa jam kemudian Takahashi datang sembari membawakan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh si Vel. Terlepas dari pendapat Makina yang merasa kerjaan streaming itu gak mudah ngasilin cuan, apalagi dengan hasil akses yang seringkali gak sebanding dengan usaha kita, Takahashi hanya menenangkannya dan meminta Vel untuk mencoba salah satu game yang ada. Hebatnya di sini, Vel bisa menggunakan stick dan komputer di hadapannya bermodalkan mata kebijaksanaannya doang. Game pertama yang ingin dicobanya ialah Bloody Split, yang mungkin kalau dari UI-nya ini antara Dark Souls atau Elden Ring yang agak mendekati. Takahashi. Bisa dan menguasai adalah dua hal yang berbeda. Meski Vel bisa memakai sticknya, namun dia belum bisa menguasainya. Meski Makina sempat meragukan kerjaan ini akan berhasil, namun Takahashi justru merasa dengan suara dan wajah Vel yang sangat tampan akan sangat menarik jika dia bisa mengembangkan skill gamingnya dari zero to hero. Setelah itu, Takahashi mengajak kedua orang ini untuk memikirkan sapaan yang menarik untuk para viewer nantinya. Sebuah sapaan yang bisa berimpact ke viewer dengan cara yang khas untuk channelnya nanti. Makina pun menyarankan supaya tuannya itu mengutip kata-kata sebelum dia mau pergi berperang. Wahai kalian orang-orang rakus, lihat dan takutlah. Namaku adalah Velto Velvet Velsival. Akan kuberikan momen terbaik dalam hidup kalian yang terbatas itu. Aku menyatakan kekacauan di sini. Takahashi merasa untuk urusan sapa menyapa bisa dipikirkan nanti. Karena sekarang dia mau ngajarin tentang penggunaan OBS dan dasar-dasar lainnya. Dasar paling penting ialah tetap berbicara walau tidak ada yang menonton sama sekali. Lalu topik yang dibicarakannya, mau itu soal game ataupun free talk, juga diperbolehkan. Berikutnya ialah pernyataan diskriminasi dan juga konten dewasa yang akan membuat kontroversi dan tak melepas kemungkinan akan adanya haters meski dia tidak melakukan kedua hal itu. Sedangkan untuk Makina, ia diminta untuk tidak bersuara sama sekali, bahkan untuk melangkah sekalipun. Sejak dimulainya livestream Raja Iblis, Subbreaker Vel mulai naik secara perlahan. Disupport dengan relasi Takahashi untuk promosi, Subbreaker Vel meledak drastis hingga menyentuh angka 500 ribuan. Meski terbilang sibuk nge-live, Vel tetap menyempatkan waktu untuk menjemput Makina yang baru pulang dari kerjaannya. Beberapa waktu setelahnya, akhirnya Vel berhasil menyentuh angka 1 juta Subbreaker pertamanya. Bahkan sekarang dia punya banyak sekali viewer dan transisi buat sepanjang live-nya. Singkat waktu, di saat Makina yang baru pulang dari berbelanja, tanpa disadarinya ada seseorang yang tengah mengintainya dari kejauhan. Setibanya di dalam, Makina rela menunggu di depan ruang utama sampai Vel end stream. Begitu selesai, Vel yang melihat Makina yang udah pulang pun langsung pamitan, mau pergi mengambil beberapa paket. Makina yang diminta untuk menunggu di rumah hanya menurut dan akan menunggunya sambil menyiapkan makan malam untuknya. Di kota, Vel yang masih OTW ke DC Cakung buat ngambil paketnya,
tanpa disengaja bertemu dengan Hero Garm yang entah bagaimana masih hidup di era ini. Scene lalu menampilkan sedikit cuplikan masa lalu Hero Garm waktu dia masih bocil dulu. Tidak hanya dilahirkan di keluarga kurang mampu, tapi dia juga punya seorang adik yang seringkali sakit-sakitan hingga membuatnya harus mengambil tanaman herbal langka di tengah peperangan bangsa manusia melawan pasukan Raja Iblis. Baru aja dia mau kembali, Hero Garm papasan dengan pasukan Zenol selaku salah satu dari 6 pilar Raja Iblis. Kembali ke saat ini, nampaknya Valen raktir Hero Garm di warung udon langganan Makina. Setelah cukup banyak kecanggungan dan obrolan yang saling bertentangan, intinya kedua orang ini punya tujuan yang sama, yakni perdamaian dunia, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Mengesampingkan soal perbedaan, Vel menanyakan bagaimana seorang manusia sepertinya masih bisa hidup di zaman pasca 500 tahun. Ia mencurigai Hero Garm sebenarnya adalah seorang makhluk abadi sepertinya. Hero Garm pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang makhluk abadi, melainkan habis dikasih hadiah sama Dewi Meldia berupa berkat awet muda. Awet muda belum tentu abadi kan? Vel yang mendengar hal itu pun mewajarkannya, karena Dewi Sableng itu memang terkenal sangat tidak menyukai yang namanya penuaan. Hero Garm merasa kehadirannya sebagai seorang hero sudah tidak berguna lagi di era ini. Yang bahkan kehadirannya yang awalnya harus mengalahkan Raja Iblis, silih berganti jadi harus membantai rekan dan rakyatnya sendiri yang sempat melakukan pemberontakan atas raja dan petinggi yang korup. Udon, gochusou-sama. Oishikatta yo. Sore to, hanasete yokatta. バカ者め、世の存在が貴様の存在証明となっているというのに。 Setelah melanjutkan perjalanan, apakah Vel yang gak sengaja melihat Takahashi yang tengah berdebat dengan si Bondem yang sempat gebukin Vel di episode sebelumnya. Di sini kita pun mengetahui bahwa Takahashi ternyata memiliki nama samaran, yakni Bunny Bones. Melihat Takahashi yang akan dihajar oleh si Bondem berotak kopong ini, jelas Vel tak tinggal diam dibuatnya. Bero-chan? Melihat Vel yang ada di sana, si Dongo bisa langsung menyadari bahwa Vel adalah orang yang dia hajar beberapa waktu yang lalu. Mengira nasibnya akan sama seperti sebelumnya, namun disinilah kita akan melihat kekuatan 1 juta Subbreaker-nya seorang Raja Iblis. Karena ternyata... GGEZD, salah pilih lawan lu tong. Setelah mendapatkan buff 1 juta Subbreaker, Vel sudah bisa mengalahkan si Dongo dengan sekali sentilan. Takahashi lalu berterima kasih ke Vel karena telah menolongnya. Vel lalu nanyain siapakah si Dongo tadi. Takahashi pun ngasih tahu tadinya dia adalah bodyguardnya. Tapi entah kenapa dia malah ingin menguras semua uangnya yang melanggar kesepakatan di awal. Mendengar hal itu, Vel pun meminta maaf karena telah menumbangkan bodyguardnya. もっといいボディーガード見つけたし、お願い。 Scene berpindah ke suatu lokasi yang menjadi targetnya si Takahashi. Mendengar Takahashi yang mau nyolong sebuah benda permintaan kliennya, Vel pun sadar bahwa tugasnya saat ini hanyalah menarik perhatian para penjaga di sana agar dia bisa mencuri benda itu dengan aman. Di saat Takahashi yang mau mempersiapkan rencananya, secara tidak terduga Vel langsung meluncur, tapi bukan untuk menarik perhatian mereka. 邪魔するぞ。高橋、盗むものというのはあの小さい箱型のでいいのか。 Di tengah Takahashi yang kagum dengan aksi Vel barusan, tiba-tiba aja Vel menghubunginya untuk menanyakan benda incarannya. Setelah ngasih tahu kubus itulah yang dicarinya, di sini Takahashi pun sangat-sangat terkejut karena baru menyadari Vel yang bisa menghubunginya meski tanpa familia sekalipun. Di mana ternyata Vel hanya menerapkan fungsi familia menggunakan sihirnya. Sebelum memulai baku hantam dengan geng Yakuza di sana, Takahashi terlihat mempersiapkan diri, disusul dengan Vel yang malah nunjukin opening channel Raja Iblisnya. こんばんモーター、魔王ベルトールベルベットベールシュバルト、すなわち世である。Bang. Gue selaku narator cuma pengen ngasih tahu nih, geng Yakuza kayaknya kagak nonton channel gamingnya abang deh ya. Oh gitu ya, Tor. Meski para Yakuza tidak mengenalnya, namun kekuatan 1 juta Subbreaker-nya itu tetaplah nyata.
Mendengar buyutnya Lucinta Luna yang terus nyeloteh tanpa henti, sontak hal itu membuat para Yakuza emosi dan menghujaninya dengan banyak sekali hinaan. Sayangnya pengaruh internet membuat sang Raja Iblis kita ini menyamakannya dengan komentar haters yang ada di live chatnya yang biasa. ですってもう終わりか Di tengah rasa terkejutnya para Yakuza dan Takahashi melihat Vel yang mampu menepis semua peluru tadi, Vel yang masih bersemangat pun berniat melakukan serangan balik dan merasa mereka semua bahkan jauh lebih lemah ketimbang para kroco di game Bloody Split-nya. Dibantu Takahashi yang memberinya sedikit support, Vel mampu menumpas semua Yakuza di sana dalam hitungan detik. Setumbangnya orang-orang tadi, Takahashi yang masih larut dalam kekaguman pun seolah tak percaya dengan betapa kuatnya sosok Vel sang Raja Iblis. Tentu apa yang dilakukan Takahashi tadi juga disadari oleh Vel, dan berkat kekuatan Aether Hack-nya itulah dia jadi bisa mengubah visual seseorang lewat familia yang ingin diretas olehnya. Sembari Vel yang mempersiapkan sebuah pistol, Takahashi yang mau masuk pun langsung dicegah karena semua ini masih belum selesai. Buset, ada apaan sih coy? Melihat sesuatu yang disebut Magi Gear di sana, jelas Takahashi pun sangat-sangat terkejut. Apalagi itu adalah unit generasi keempat berjenis Asset Down yang seharusnya tidak dimiliki oleh Yakuza dan cuma dimiliki oleh pasukan khusus City Guard saja. Sebagai awalan, Vel berniat menguji durabilitas Asset Down menggunakan pistol yang dipungutnya tadi. Bersamaan dengan tembakannya yang tidak berguna, Asset Down itu baru aja menerima perintah untuk segera mengeliminasi target di hadapannya. Meski Del Rey-nya itu cukup kuat, namun Vel tahu itu belum cukup untuk mengalahkannya. Dan bener aja, Pradu Mekanikan masih terus berlanjut hingga membuat Vel tahu batasan kekuatan dari keyakinan 1 juta Subbreaker-nya. Meski begitu, apa yang dilakukannya sejak tadi gak lebih dari sekedar pemanasan belaka. Karena kini, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Sebagai awalan dari keseriusannya, Vel memanggil belati Grudge Sorcerer-nya diikuti oleh si Asset Down yang terlihat mencharging pedangnya. Merasa tertantang, jelas Vel jadi sangat bersemangat dan berniat meladeninya dengan segenap kekuatannya. Termakan provokasi dari Vel, Asset Down itu pun memasuki mode bantai yang bahkan membuat seorang Raja Iblis harus menerima konsekuensi atas provokasinya sendiri. Setelah berhasil menebas kepala Vel, si Asset Down itu pun melaporkannya ke pihak atas dan mengira dia akan dipromosikan jadi MC anime ini. Akan tetapi kedunguannya itu akan menyebabkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Karena ternyata Vel masih hidup meski kepalanya telah terpenggal sekalipun. Selesainya bergimik ala-ala streamer pada umumnya, Vel mengkritiknya yang kurang pengalaman dan hendak memberinya satu nasihat penting dalam dunia Pradu Mekanikan. Pedang harus selalu dipegang erat-erat meski sudah merasa menang sekalipun. Sebagai hadiah karena telah berhasil mengalahkannya 1 kali, Vel terlihat mengeluarkan pedang legendaris Vernal miliknya. Hingga pada akhirnya... Di saat Vel yang ingin mengorek beberapa informasi darinya, sayangnya Asset Down itu masih hidup dan berhasil melaporkan apa yang terjadi ke markasnya. Berhubung dia telah gagal, pilot di dalamnya memilih untuk bundir agar Vel tidak bisa mendapatkan satupun informasi darinya. Setelahnya, nampaknya Takahashi yang menghampiri Vel yang baru aja mengambil benda incarannya. Mengesampingkan benda itu, Takahashi lebih khawatir dengan kepala Vel yang tadi sempat terpenggal. Vel sendiri gak nyangka bahwa akan ada senjata peningkat kekuatan fisik seperti itu. Singkat waktu setelah mengetahui unit tadi berasal dari perusahaan IHMI, Takahashi menyadari bahwa misinya kali ini akan berujung pada sesuatu yang sangat-sangat berbahaya.
Yang bahkan, benda kubus itu berisikan nama-nama makhluk abadi yang diincar oleh pihak tertentu. Vel bisa tahu semua nama itu adalah makhluk abadi karena mereka semua adalah nama-nama dari rakyatnya dulu. Terlepas dari mereka semua, Takahashi bersyukur karena nama Makina gak ada di antara nama-nama itu. Takahashi yang berniat menghubungi kliennya pun nampak gak direspon sama sekali, mau berapa kali pun ia mencobanya. Alhasil mereka berdua harus mendatangi kediamannya yang terletak di lantai 13 sebuah apartemen di pusat kota. Vel yang melihat semua pintu keamanan di sana yang terbuka begitu aja, ia pun jadi cukup terpukau dengan kekuatan ether hack-nya si Takahashi yang sangat-sangat hebat. Setelah masuki lift, Vel meminta untuk dibiarkan memencet tombolnya. Bukan untuk alasan penting, tapi karena dirinya sedang sangat menyukai memencet tombol seperti itu. Setelah dibiarkan, Vel merasa heran karena tombol lantai 13 yang tidak berfungsi. Takahashi pun meminta maaf karena lupa ngasih tahu sistem keamanan apartemen kliennya, membuat mereka nggak bisa asal naik begitu aja. Pertama-tama mereka harus pergi ke lantai 2, lalu pergi ke lantai 17, berikutnya ke lantai 4, dan yang terakhir ialah lantai teratas. 2階をして次に17階次4階最上階3で13階 Sebelum mereka pergi ke ruangannya, Takahashi yang tahu di sana ada banyak sekali jebakan sihir dan juga fisik, membuatnya memperingati Vel untuk berhati-hati. Namun sebagai orang yang pernah membangun sebuah dungeon, Vel bisa tahu semua jebakan di sana telah dinonaktifkan dari tempat lain. Sebenarnya di sini Takahashi sudah merasa ada yang janggal, apalagi setelah mereka melihat pintu ruangan Eiju sang Aether Hacker yang terbuka seolah habis disusupi oleh seseorang. Aroma bau di dalamnya juga sangat-sangat menyengat, dan puncaknya ialah begitu mereka menemukan Eiju yang dikira lagi tidur di kursinya. Namun ternyata... 寝てんの死んでる Iya, Eiju yang tewas ternyata adalah orang yang sama dengan yang sempat membantu Vel sebelumnya. Karena alasan pencarian informasi secara diam-diam itulah, Eiju seringkali menyamar jadi seorang gelandangan. Vel lalu memperhatikan bekas luka di dua bagian tubuhnya, yakni di area dada dan di area tekuk lehernya. Bisa diasumsikan bahwa salnya si pelaku telah membunuhnya dengan tikaman di jantung dan berikutnya merusak familianya agar informasi di dalamnya tidak direbut oleh orang lain. Mendengar asumsi tersebut, Takahashi jadi tambah takut karena mungkin aja pekerjaan yang diambilnya itu ada hubungannya dengan semua ini. Apalagi kerjaan itu ia ambil sekitar seminggu yang lalu, yang berarti Eiju telah dibunuh di rentang waktu 7 hari itu. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki saat ini hanyalah kubus berisikan daftar nama incaran tadi. Takahashi pun meragukannya karena Eiju sendiri adalah seorang ether hack yang sudah sangat sepuh, apalagi dia selalu aja mengantisipasi segala sesuatunya dengan sangat matang. Dan bener aja, terlepas dari familia yang dipastikan tidak aman untuk menyimpan sebuah informasi, sebuah laci rahasia terbuka, dan isinya adalah sebuah laptop jadul yang sudah pasti tidak membutuhkan familia sama sekali. Takahashi sempat hampir terkecoh dengan semua file rusak di beranda awal laptop itu. Namun Vel ngasih tahu sesuatu yang membuat Takahashi menyadari bahwa pola file rusak itu adalah program array yang sejatinya merupakan kumpulan data yang tersusun secara linear di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Yoisho! Bingo! Bell-chan no言う通り Setelah satu video berjudul Proyek Tungku Keabadian muncul, nampaknya Eiju yang muncul dan meyakini siapapun yang menonton video ini, artinya dia telah mati dibunuh. Meski tidak tahu siapa yang akan menontonnya, tapi Eiju langsung to the point bahwa ada kejahatan mengerikan di balik makmurnya kota mereka. Infrastruktur kota Shinjuku atau Aether Reactor yang menopang seluruh kehidupan mereka dibangun di atas pengorbanan orang-orang tidak bersalah. Aether Reactor sendiri adalah pengekstrak aliran Aether yang terpancar dari pusat bintang, mengubah Aether yang masuk menjadi sihir dan listrik untuk pasokan kota. Dari semua bukti yang ditemukan sebelum peperangan di masa lalu, seharusnya energi yang hanya bergantung pada dua lapis penyusun Aether Reactor tak mungkin cukup untuk menghidupi kota Shinjuku sampai seperti saat ini. Dengan kata lain, terdapat sumber energi lain selain lapisan Aether Reactor tadi. Dan inilah yang dimaksudkan proyek tungku keabadian, atau bisa disebut tungku pembakar makhluk abadi. Sebuah mesin ritual sihir yang mengubah jiwa makhluk abadi menjadi bahan bakar Aether.
Satu jiwa saja dianggap jauh lebih berharga ketimbang puluhan ribu makhluk fana. Semakin kuat makhluk abadinya, maka semakin besar pula hasilnya. Adapun bukti data para pekerja yang membangun proyek tungku itu ialah orang-orang yang tinggal di luar kota, berpenghasilan rendah dan gelandangan. Jujur gue yakin kalian semua harusnya udah pada sadar ataupun tahu satu orang yang mencakup dua hal yang disebutkan tadi. Oke, lanjut. Anehnya di sini, setelah proyek itu selesai semua data pekerjanya dihapus, yang kemungkinan besar mereka telah dibunuh secara diam-diam. Perusahaan IHMI yang menaungi hal tersebut diyakini hanya menganggap makhluk abadi sebagai kayu bakar berjalan. Sebuah fakta pun terungkap bahwasalnya kayu bakar pertama yang dibakar ialah salah satu dari 6 bangsawan Raja Iblis, yakni Zenol sang pedang karma. Naasnya, perburuan yang selama ini dilakukan hanyalah kedok untuk mengumpulkan kayu bakar yang dibutuhkan oleh mereka. 3 bulan dari masa Eiju membuat video ini, ia tidak disengaja bertemu dengan salah satu pembunuh IHMI, tapi untungnya dia berhasil kabur dari kejarannya. Sejak saat itulah bisa dipastikan keamanan di perusahaan itu semakin diperketat dan membuatnya jadi sangat sulit mendekat ke sana. Itulah kenapa dia menyewa seorang hacker untuk mendapatkan daftar nama dari orang-orang yang akan dijual oleh para Yakuza. Mungkin aja umur tungku keabadian akan segera padam karena bahan bakar yang sudah mulai menipis. これらのデータはまとめてこの PC に保存してある。全てはこれを見ている君次第だ。君に選択を委ねてしまうことをどうか許してほしい。こんな世紀の大問題をどうにかできるやつなんて、それこそ大昔にフシたちの頂点に君臨していた伝説の魔王様くらいのもんかもしれんがな。 Setelah mendengar semua itu, Takahashi mengaku tidak akan pernah maafkan mereka semua. Vel yang tahu menyebarkan informasi itu hanya akan mengacaukan kehidupan di kota Shinjuku. Dan parahnya lagi mungkin aja Takahashi juga akan dibunuh sama seperti yang terjadi pada Eiju. Vel pun menenangkan karena ini adalah tugasnya sebagai raja dari para makhluk abadi. Setelah agak tenang, setidaknya Takahashi ingin melaporkan penemuan jasad Eiju ke City Guard karena merasa kasihan jika dibiarkan begitu aja. Di tengah mereka berdua yang sedang menunggu lift, Vel mau menghubungi Makina sekalian ngasih tahu tentang masalah ini padanya. Namun sayangnya... Makina, 今いいか? Makina. Tut, tut, tut.